Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dapat bertemu lagi, bertatap muka, bertatap layar dalam kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti minas zulumati ilan nur. Baiklah, tanpa memulai, marilah kita memulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa tadi, kita berharap semua agar kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat, baik buat kita, buat keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah kajian PKN SD 2 ya, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STK PPGRI Banjarmasin. Kajian PKN SD 2 ini merupakan lanjutan dari mata kuliah kajian PKN SD 1 ya, yang mana kajian PKN SD 1 itu adalah salah satu mata kuliah wajib yang kita laksanakan pada semester sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini, pada semester ini tentunya kita mengulang kembali ada beberapa capaian yang harus kita penuhi, harus kita raih, harus kita miliki ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran pada semester ini. Pada umumnya yaitu ada 4 CP ya, 4 CP. Yang pertama itu CP sikap, yang kedua CP pengetahuan, yang ketiga CP keterampilan umum, dan yang keempat itu CP keterampilan khusus ya. CP keterampilan CP sikap yaitu berhubungan dengan bagaimana afeksi kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah kajian PKN SD 2. Nah, di sini capaian pembelajaran yang harusnya kita capai pada ranah sikap yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita telah sedang melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah ini dan selesai, harapannya kita sebagai rekan-rekan mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab ya terhadap pekerjaan kita. Artinya apa? Artinya kita dapat menyelesaikan perkuliahan, menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak yang kita laksanakan ya, seperti itu. Selanjutnya sikap yang kedua yaitu sikap mandiri. Ya, mungkin sederhananya mandiri itu adalah kita mampu melakukan hal-hal itu sendiri. Ya, tentunya dalam hal ini dalam kegiatan perkuliahan, penugasan maupun pelaksanaan proyek ya, tentunya harus diselesaikan secara mandiri atau secara berkelompok ya, seperti itu. Jadi itu harapan ada 2 CP, ada 2 sikap yang harusnya diselesaikan ya, harus dicapai pada mata kuliah ini. Nah, selanjutnya untuk CP pengetahuan ya, CP pengetahuan di sini, CP pengetahuan tersebut yaitu menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan SBDP. Artinya kita yang sedang dan selesai mengikuti mata kuliah ini ya, tentunya harus menguasai pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu seperti apa sih? Ya, tentunya berhubungan dengan teori-teori ya, tentunya teori-teori atau konsep-konsep yang dibahas pada pembelajaran pada mata kuliah kajian PKN SD 2 ini.
dan tentunya pada bidang studi PKN ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga terdapat keterampilan tadi ya, keterampilan umum dan khusus. Nah, keterampilan umum dan khusus itu adalah keterampilan yang seyogyanya dimiliki oleh mahasiswa ya selaku peserta didik yang mengikuti mata kuliah ini. Nah, tentunya kata kunci dari keterampilan ini adalah mampu menerapkan. Artinya apa? Artinya mampu mengimplementasikan ya, mengimplementasikan pengetahuannya, yang tentunya pengetahuan tersebut ya berhubungan dengan atau terkhusus pada kajian dari PKN itu sendiri, kajian PKN di kelas tinggi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini seperti biasa kita membahas ada sekitar 16 kali pertemuan ya dalam kegiatan satu semester. Pertemuan pertama itu biasanya pemaparan dari dosen ya, diskusi dengan mahasiswa terkait kesepakatan apa yang akan diambil dalam kegiatan dalam satu semester ini. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 ya. Ke-8 itu seyogyanya biasanya kita melaksanakan UTS. Nah, jadi UTS di pertemuan 8 dan UAS dilaksanakan pada pertemuan 16 ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan kedua kita berbicara tentang visi misi tujuan PKN ya, kompetensi, struktur dan konsep PKN dan aplikasinya, aplikasi paradigma PKN itu sendiri. Nah, semoga rekan-rekan mahasiswa masih mengingatnya tentang visi misi dan tujuan PKN itu sendiri. Nah, mungkin secara ringkas seperti yang telah dibahas pada beberapa waktu yang lalu, yang mana PKN itu tersebut merupakan salah satu dari mata pelajaran atau muatan yang diajarkan atau dibelajarkan di sekolah dasar. Nah, tujuannya yaitu untuk membentuk karakter ya, karakter warga negara menjadi warga negara yang baik ya, taat pada Pancasila, taat pada Undang-Undang 1945, taat pada hukum, serta mengerti dan memahami dan mengimplementasikan dari aturan-aturan maupun norma-norma yang berlaku pada bangsa kita, yaitu bangsa dan negara kita, negara Indonesia. Nah, jadi itu secara ringkas dari tujuan maupun visi misi dari pembelajaran PKN itu sendiri. Nah, tentunya tidak kita bahas itu ya. Kita membahas overview atau secara makro saja pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya ya, di sini kalau di sini tertulis pada pertemuan ketiga kita berbicara tentang konsep ya, konsep, karakteristik, ruang lingkup, kurikulum dan materi. Nah, jadi pada secara umum pada pertemuan ketiga itu harapannya mahasiswa itu mampu menguasai materi PKN ya di sekolah dasar. Artinya dari segi kurikulum, dari segi materi seperti apa sih PKN itu, khususnya di sekolah dasar, di kelas tinggi, di kelas 4, 5 dan 6. Nah, tentunya kalau kita berbicara kurikulum ya, kurikulumnya mesti kurikulum 2013 yang sekarang dipakai, dan tentunya kegiatan pembelajaran itu secara tematik. Nah, itu poin pentingnya dalam kegiatan pembelajaran ya, khususnya di muatan PKN atau mata pelajaran PKN itu sendiri di sekolah dasar di kelas tinggi ya. Jadi harapannya bagaimana menguasai materi. Jadi mau bagaimanapun kalau kita tidak mengetahui ruang lingkupnya, tidak mengetahui kurikulumnya, tidak tahu standar isi yang dituliskan ya dalam kurikulum tersebut, nah tentunya kita tidak bisa menyusun materi pada muatan PKN itu sendiri ya, seperti itu. Oke, selanjutnya pada poin 4 dan 5 kita berbicara tentang pemerintahan ya. Nah, pemerintahan ini tentunya ada dalam materi dari muatan atau mata pelajaran PKN itu sendiri ya, seperti itu. Oke, ya. Contohnya di sini pada pertemuan keempat itu berbicara sistem pemerintahan secara desentralisasi. Artinya
pemerintahan yang dilaksanakan ya dalam tatanan provinsi ya, level provinsi, level kota, level kabupaten, desa, dusun ya, yang mana umpamanya dari sistem pemerintahan kabupaten itu ada kepala daerahnya ya, di desa itu ada kepala desa, di kabupaten itu ada bupati, dan seterusnya. Nah, jadi kita berbicara tentang sistem pemerintahan yang sifatnya pada level provinsi ya, seperti itu. Selanjutnya pada poin kelima ini sistem pemerintahan pusat. Nah, jadi yang dibahas itu seperti apa sih sistem pemerintahan pusat itu dan konsepnya seperti apa. Nah, kalau sistem pemerintahan pusat itu tentunya seperti yang kita ketahui bahwa adalah yang memerintah itu adalah presiden dan jajarannya ya, tentunya sifatnya sangat umum, sifatnya sentral, pemerintahan sentral yang diperintah atau dikepalai atau diatur oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakil serta menteri-menterinya ya, seperti itu. Jadi seumpama pada bagian pertahanan keamanan tentunya ada menteri yang mengepalai, yang melaksanakan atau mengelola atau mengatur sistem sistem keamanan pertahanan ya di negara kita, negara Indonesia, yaitu adalah Menteri Pertahanan yang sekarang adalah Prabowo Subianto ya. Nah, selanjutnya kalau di pemerintahan pusat sendiri ya, salah satunya contoh yang lain yaitu ketika pandemi COVID-19 ya, tentunya ada juga yang membantu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, contohnya dalam masa pandemi COVID-19 ya. Jadi berbagai jajaran itu saling berkoordinasi, saling bersinergi, yang mana pemerintah pusat itu memberikan kebijakan, contohnya PPKM ya, yang mana PPKM di Kalimantan Selatan itu sendiri yang sekarang ini level 4. Nah, tentunya itu berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat, yang mana pemerintah pusat itu memberikan kebijakan dan dijalankan oleh pemerintah daerah ya, seperti itu. Nah, itu jadi salah satu contoh dari kebijakan atau secara umum dari pembahasan dari pemerintah pusat ya. Tapi tidak seperti itu saja. Nah, nanti akan terperinci ketika kita berbicara di semester 5, di pertemuan yang kelima ya, bukan semester yang kelima. Oke, selanjutnya pada pertemuan ke-6 dan 7 itu berbicara, 6 itu berbicara globalisasi dan asimilasi budaya mondial, dan yang ke-7 itu berbicara NKRI, lahirnya NKRI dan cara mempertahankannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini globalisasi itu sangat merebak, sangat luas ya, dari kota ke desa, dari luar negeri ke kota, ke negara kita, terus merebak lagi ke wilayah, berbagai wilayah, bahkan ke tingkat kabupaten, ke tingkat desa, bahkan ke tingkat dusun. Hal yang sangat mempengaruhi globalisasi tersebut ya tentunya yaitu gadget, atau yang sering kita gunakan sebagai alat komunikasi kita ya, seperti saat ini yang berbasis Android, berbasis iOS maupun berbasis Windows. Nah, tentunya globalisasi itu sangat berpengaruh, baik sifatnya positif maupun negatif. Nah, tentunya akan terperinci, nanti akan dibahas pada pertemuan ke-6. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-7 kita berbicara tentang konsep keutuhan NKRI. Jadi awal-awal lahirnya NKRI ya, tentunya dulu kalau kita berbicara sejarah NKRI itu ya belum NKRI namanya, namun dikatakan Nusantara ya, yang mana tersebar ya dari Sabang sampai Merauke ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi berbicara NKRI yang dulunya Nusantara sekarang menjadi negara kesatuan, yang dulunya kerajaan sekarang menjadi negara republik yang dipimpin dan diperintah oleh kepala negara dan kepala pemerintahan yang disebut atau dikepalai oleh presiden ya, seperti itu. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 seperti yang disampaikan juga tadi
kita berbicara tentang atau kita melaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan ke-8, ke-9 dan ke-10 itu berbicara tentang peraturan, ya, peraturan tingkat pusat dan daerah. Sedangkan bagian 10 itu berbicara organisasi, ya. Tentunya berorganisasi itu kita harus ada dasar-dasar hukum, umpamanya sebagai contoh organisasi Himagusda, umpamanya bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti atau menjadi anggota Himagusda, tentunya ada struktur organisasi yang sifatnya koordinasi maupun sifatnya komando, ya, seperti itu. Jadi dalam berorganisasi itu sendiri tentunya ada aturan-aturan yang berlaku. Jadi seperti itu, baik itu bersifat hukum maupun bersifat struktural, ya, seperti itu. Jadi harus ada ADART-nya, ya, tentunya. Nah, kita tidak berpanjang lebar karena kita cuman sekedar berbicara tentang overview atau gambaran ringkas dari poin-poin yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Selanjutnya di sini berbicara tentang pada pertemuan 11, 12, 13 itu berbicara tentang keputusan bersama, ya, pengertian keputusan bersama. Tentunya keputusan bersama ini hasil dari musyawarah yang sifatnya mufakat. Nah, tentunya tidak asing bagi kita, apalagi dulu di SMA, di aliyah, di sekolah menengah atas sudah ada materi tentang hal-hal yang seperti ini. Tentunya kita hanya mengulang saja. Nah, pada pertemuan ke-12 itu berbicara tentang nilai-nilai juang, ya, tentang nilai juang Pancasila, dan pertemuan ke-13 itu pemilu, ya. Pemilu yang dilaksanakan, apakah pemilu tersebut yang dilaksanakan secara langsung atau pemilu yang difasilitasi oleh DPR, umpamanya seperti itu, maupun tidak langsung, ya. Nah, yang terakhir pada bagian 14 dan 15 itu berbicara tentang Asia, dan pertemuan 15 itu politik, ya, politik luar negeri dan dalam negeri. Sedangkan pertemuan ke-16 itu kita akan melaksanakan UAS, ya, seperti itu. UASnya seperti apa, ya, nanti kita diskusikan lagi. Tentunya ada hal-hal yang bersifat proyek dan produk. Nah, di sini referensi yang dapat digunakan yang dituliskan di sini hanya sebagian kecil. Barangkali rekan-rekan mahasiswa punya referensi-referensi lain atau bisa mencari rujukan-rujukan lain di Mbah Google. Jadi apa yang saya sampaikan maupun apa yang disajikan di sini hanyalah salah satu maupun salah dua yang bisa diakses oleh rekan-rekan mahasiswa, ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan secara ringkas terkait apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan awal, ya. Dan tentunya nanti ada berbagai proyek maupun produk yang harus kita capai, harus kita miliki, ya, seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya salah hilap, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.